Rahman. Nama biasa dewean gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kita berikutnya. Posisi kita masih tetap di lokasi yang sama, tetapi kita kembali lagi ke posko karena garu yang kita gunakan ternyata habis. Jadi terpaksa kita mengambil lagi. Dan konten yang ini kita akan selusuri karena kita lihat ada sosok benda bersejarah di lokasi yang akan kita tuju. Tetapi sebelum kita pengambilan barang pusaka, kita jelaskan dulu kepada pemirsa, konten kita di channel YouTube ini semata-mata hanya satu, yaitu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua juga untuk pengambilan barang pusaka ini untuk mengungkap sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya. Apabila kalau Anda melihat dari sisi pengambilannya, karena tujuan kita bukan untuk menunjukkan dari sisi pengambilannya. Apabila kalau Anda melihat dari sisi bendahnya, karena benda tersebut itu buatan manusia, bukan buatan jin, apalagi buatan Tuhan, ya. Dan benda pusaka itu apabila kalau buatan orang zaman dulu itu ada mengandung unsur nilai sejarah yang tinggi, ya. Apabila kalau seandainya kalau kita melihat dari benda pusaka yang untuk zaman sekarang itu tidak ada mengandung unsur nilai sejarah yang tinggi, karena manusia yang dibuat zaman sekarang bukan untuk sejarah tetapi untuk menjaga perut dan ekonominya. Maka dari situ diperjualbelikan. Jadi barang-barang yang diperjualbelikan itu tidak ada unsur sejarahnya. Jadi kita jelaskan. Oke pemirsa, hari ini kita akan mencari benda pusaka. Walaupun posisi sudah menjelang sore, tetapi kita akan tetap semangat, tetap berjuang, tetap mencari untuk benda sejarah, agar supaya kita sebagai masyarakat bisa mengetahui. Karena di daerah Indonesia ini, terutama di Sumatera Selatan, pertama di Sumatera Selatan, itu banyak sekali unsur sejarah-sejarah nilai tinggi. Karena di Sumatera Selatan ini banyak berdiri kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sultan Mahmud Badarudin I dan Sultan Mahmud Badarudin II. Di situ yang akan kita ungkap sejarahnya agar supaya masyarakat ini bisa mengetahui bahwa nilai-nilai sejarah, nilai-nilai zaman dulu itu banyak sekali. Karena kenapa? Orang-orang zaman dulu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendekar, para raja, dia mempertahankan wilayahnya semata-mata untuk anak cucunya, ya. Maka dari situ kita sebagai generasi penerusnya, yaitu anak cucunya, sampai sekarang kita bisa menikmatin kebahagiaan, menikmatin kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu banyak perjuangannya, dari sejarah kerajaan Sriwijaya sampai zaman Belanda, Jepang dan masuk menjajah Indonesia. Dan sampai sekarang lah kita mendapatkan kemerdekaan. Maka dari situ setiap tahun kita mendapatkan penghargaan, kita mengagungi kemerdekaan tersebut. Maka dari situlah ada hari ke-17 Agustus. 17 Agustus itu ialah untuk kemerdekaan kita. Bahwa orang-orang yang bersejarah, tokoh-tokoh agama, pahlawan-pahlawan, para ulama, raja-raja, itu semuanya demi semata-mata untuk anak cucunya, ya, sebagai kita, ya. Jadi kita sebagai anak cucunya ini harus mengungkap sejarah perjuangan tokoh-tokoh agama, para pendekar,
dan pahlawan-pahlawan. Dan di hari ke-17 Agustus ini banyak sekali orang-orang yang memeriahkan ke-17 Agustus untuk mengagungi kemerdekaan. Tetapi kita di channel YouTube Dunia Gokong ini bukan untuk mengadakan 17 Agustus, tetapi mencari benda bersejarah untuk menunjukkan perjuangan orang zaman dulu itu tidak mudah, sampai nyawa dipertarungkannya. Bahkan perut pun dia tidak peduli demi untuk kemerdekaan. Maka dari situ hari ini kita akan ungkap sejarahnya. Hari ini akan kita cari sejarahnya agar supaya orang-orang terdahulu layak dan pantas kita hormatin. Apalagi kalau kita mendoakan orang-orang yang telah terdahulu dengan perjuangan dia. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Pengambilan barang pusaka kita memakai mediator garu. Yang kedua kita memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini untuk melengkapin ya, agar supaya benda pusaka itu bisa terwujud. Tetapi bisa mewujudkan bukan dari benda ini, tetapi dari keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan diri kita menurut dari kebatinan kita. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita akan selusuri benda pusaka tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ketemukan. Yuk. Subhanallah. 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 Oke pemirsa, posisi kita masih mencari. Mudah-mudahan unsur sejarah yang kita cari ini bisa kita temukan. Masih terang nggak itu? Oke. Pemirsa, di sebelah sana kita lihat sosok hutan. Terang nggak itu? Nggak apa-apa. Oke pemirsa, di sebelah sana kita lihat masih hutan belantaran. Di sebelah sini perkebunan sawit yang tidak terurus lagi. Sekarang kita posisinya ada di tengah-tengah hutan ya. Tetapi walaupun kita masih di tengah-tengah hutan ini, tujuan kita hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini ada sosok sinar gundukan ya. Kita belum tahu ada di bawah sini. Nanti coba kita wujudkan. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen di shooting aja dulu sini ya. Shooting keliling. Ya, dekatkan. Oke ya, cukup ya. Nah, nanti yang kita wujudkan di lokasi sini ya pemirsa ya. Nanti kita akan wujudkan di sini. Mudah-mudahan bisa terwujud. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allah sebelah sini. Nah, biar bisa terlihat penontonnya. Ini kita bersihkan dulu ya pemirsa ya. Kita bersihkan dulu. Tujuan dibersihkan ini agar supaya bisa terlihat langsung wujud pengambilannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan Alkitab Stambul segi 8. Ini kayaknya masih ada lagi. Coba nanti kita wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Innama amruhu idza arada an yakuna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok kuning
kita mendapatkan harta karun pemirsa. Ini kita lihat sosok batu batu mata kucing. Tapi kalau kita lihat pegangannya ini kayaknya pegangan perempuan. Tapi sebelum kita ungkap, coba kita masuk ke lokasi dulu. Kita kembali ke lokasi ini. Kita ungkap di lokasi aja pemirsa. Karena di lokasi kita mempunyai lampu penerangan. Karena lampu penerangan inilah akan bisa kita ungkap sejarahnya. Gimana, cantik gak? Oke pemirsa, kita kembali ke posko dulu. Kita mau ambil lampu, karena lampu tersebut itu untuk penerangan kita, agar supaya lokasi tersebut tidak begitu gelap. Karena kita mau mengungkap sejarahnya pemirsa ya. Lampu aja dulu biar enggak gelap. Nen? Terang. Ya, tapi enggak terangnya ini. Nah, pakai lampu ini kan lebih terang. Nah. Ya. Nah, terang teh? Oke, pemirsa, alhamdulillah kita mendapatkan benda bersejarah yang sangat berharga. Terutama kita mendapatkan satu gelang tapi diikat sejenis batu mata kucing. Coba didekatkan kameramen. Ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ini. Yang kedua kita mendapatkan Alkitab Istanbul. Ya. Coba kita buka isinya. Alhamdulillah ternyata kita memang mendapatkan Alkitab Istanbul. Kurang lebih sekitar 1 meter panjangnya pemirsa, lebih 1 meter. Ini bertuliskan tinta emas dan bertuliskan semua ayat-ayat Al-Quran semua. Ya, saya jelaskan Alkitab Istanbul ini tidak ada mengandung unsur sosok makhluk jinnya, karena Alkitab Istanbul ini semuanya didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran ini sebagian banyak sosok makhluk jin yang tidak akan berani mendekati, apalagi ingin masuk ke dalam pusaka tersebut. Ya, jadi kekuatan Alkitab Istanbul ini didasarkan dari ayat-ayat tersebut yang dibuat oleh orang terdahulu atau orang zaman dulu. Ya, jadi kita jelaskan pengambilan barang pusaka ini, Alkitab Istanbul ini tidak ada unsur kekuatan makhluk jinnya, tetapi semuanya ini unsur kekuatan dari ayat Al-Quran tersebut yang dibuat oleh orang zaman dahulu. Ya. Yang kedua, kita mendapatkan sosok gelang, tetapi gelang tersebut uniknya diikat sejenis batu, dan batu ini kita lihat batu mata kucing. Ini kita lihat tidak ada unsur kekuatannya, tetapi ini ada kekuatan dari alam. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa terwujud 2 benda pusaka, 1 harta karun, yang kedua Alkitab Istanbul. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud, bisa kita nyatakan walaupun sudah menjelang mendekati maghrib, kita masih tetap konten dan mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang kita jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.